Halo, di video kali ini kita bakal lihat contoh-contoh soal dari trigonometri. Soal ini part 2 ya, karena kita akan bahas lebih dalam lagi tentang sifat-sifat trigonometri yang udah dibahas yang banyak gitu loh kemarin. Perintahnya sama, find x atau cari nilai x gitu, x sama dengan berapa yang memenuhi persamaan nanti. Syaratnya x-nya itu ada di rentang 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 360 derajat. Kalau kita mau cari sebuah nilai x tapi kita nggak batasin sampai 360 derajat, nanti muter terus 720 derajat dan seterusnya gitu. Itu nggak akan ada habisnya. Jadi kita batas. Soal pertama, kalau dibilang sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1, maka berapakah x yang memenuhi? Dari sifat identitas trigonometri kemarin, kita tahu bahwa yang namanya sin kuadrat dari alfa gitu ya plus cos kuadrat dari alfa sama dengan 1 gitu. Ini tuh terms penulisannya sama aja kalau kita nulis gini atau kita nulis begini gitu ya. Ini sama aja gitu. Cos alfa kuadrat gitu ya, sama dengan 1. Ini cuma cara nulis aja, sama dua-duanya. Tapi sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1 ya, berarti sin kuadrat x plus cos kuadrat x nilainya 1 untuk x sama dengan berapa? Untuk semua x gitu. Semua x gitu ya. Jadi semua x ini memenuhi. Kayak gitu jawabannya. Nomor 2, tan kuadrat x plus 1 sama dengan 2. Maka berapakah x yang memenuhi? Jawabannya adalah, kita pindah ruas dulu. Berarti kan tan kuadrat sama dengan tan kuadrat x sama dengan 2 min 1 gitu ya. Nah, kalau kita tahu tan kuadrat x sama dengan 1, maka tan x sama dengan berapa? Sama dengan plus min 1 gitu ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Tangan itu 1 saat sudut-sudutnya 45 derajat, 1 atau min 1, pokoknya angkanya 1 saat dia yang 45 derajat gitu. Atau berarti yang kesini ya, atau yang kesini juga gitu. Dia selalu polanya begitu. Berarti 45 derajat, kalau misalkan kita tahu ini 0, ini 90, berarti di sini berapa? Ini kan 180. Berarti di sini adalah 90 plus 45, yaitu 135 derajat gitu ya. Logikanya tuh selalu begitu. Bertolak belakang sama dia berapa polanya? 180 plus 45 berarti 225 ya, 225 derajat. Terus di sini berarti 270 derajat kan. Terus di sini 270 tambah 45 lagi berarti 315 derajat kayak gitu. Ini adalah sudut-sudut yang hasil tangannya adalah 1. Tinggal urusan plus dan minus. Kalau kita tahu di sini all, sin, tan, cos gitu. Tangan dari 45 derajat berapa nilainya? 1. Tangan dari 135 derajat nilainya berapa? Nilainya min 1 ya, karena dia area sin gitu. Jadi ini 1 min 1. Kalau sini tangan dari 225 derajat, karena ini area tan berarti dia nilainya 1 positif lagi. Di sini tangan dari 315 derajat sama dengan min 1 karena dia bukan area main kekuasaan tangan. Nah, karena kita mau cari tangan x yang bisa hasilin plus 1 atau min 1, berarti ya dari tadi kita sebut sudutnya itu adalah solusinya gitu. Jadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 45 derajat, 135 derajat, terus 225 derajat, dan juga 315 derajat. Nah, inilah yang aku maksud kenapa kita batasin 0 sampai 360 aja. Karena kalau diputar nggak ada batasnya, ini dia muter terus guys nilainya gitu. Tangan 360 plus 45 berarti tangan dari 405 gitu, 405 derajat 1 lagi. Ini min 1 lagi, 1 lagi min 1 lagi, muter terus nggak ada habisnya nih, nanti kan jawabannya panjang banget. Oleh karena itu kita batasin, logikanya gitu ya. 3, kotangan kuadrat x plus 1 sama dengan 2. Kita kerjain kuadrat x sama dengan 2 min 1. Berarti sama kayak tadi, kotangan x sama dengan plus min 1. Nah ini aku mau tunjukin. Kalau ini kan kotangan itu adalah 1 per tan x ya. Kayak gini. Berarti kayak gitu kan. Plus min 1. Berarti sebenarnya, karena ini angkanya 1 nih kebetulan, bukan setengah, bukan kayak gimana. Jadi kotangan x plus min 1 itu berapa? Sama aja kayak soal sebelumnya, tan x plus min 1 berapa? Karena dia sepertangan kayak gitu. Kalau kita terusin lagi, rumusnya ini bisa jadi 2 kan sebenarnya. Yang ini tuh kalau plus min 1 gini kita bisa pecah dia tuh. Kemungkinan persamaannya yang pertama adalah 1 per tan x sama dengan 1, atau 1 per tan x sama dengan min 1 kayak gitu kan ya. Karena dia plus minus. Atau kita bisa bilang keduanya adalah, kalau kita lanjut di sini ya, tan x sama dengan 1 atau gitu tan x sama dengan min 1 gitu.
Jadi solusi dari persamaan ini adalah sama kayak tadi. HP himpunan penyelesaian adalah yang kayak soal sebelumnya. 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat dan 315 derajat gitu. Nomor 4, kita punya sek kuadrat X min tan kuadrat X sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah mulai harus cek-cek nih catatan kita soal sifat-sifat trigonometri kemarin. Kita memanfaatkan sifat yang mana ya, yang kira-kira ada sek dan ada tangen gitu. Nah, kita kalau misalkan kemarin tuh di sifat nomor 5 ada yang namanya sifat bunyinya begini. 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sek kan kuadrat alfa. Nah, kalau misalkan kita lihat yang ini, sebenarnya kita bisa bentuk ya. Yang persamaan ini teorinya nih. Teorinya, nah sebenarnya kita bisa bentuk ini begini. Jadi kalau kita bilang sek kuadrat X tannya dipindah ke kanan, jadi 1 plus tan kuadrat X gitu. Nah, bentuknya udah memenuhi dan ini adalah seharusnya berlaku untuk semua X gitu ya. Namanya semua X itu memenuhi karena apa? Ini kan sama dengan sifatnya gitu. Nah, cuman dalam trigonometri juga ada yang namanya syarat guys. Nah, ini nggak boleh kegocek di sini. Kenapa aku munculin soal ini? Karena aku pengen nunjukin syarat yang tidak boleh, ada X yang tidak boleh di sini, yaitu apa? X yang bisa membuat persamaan ini berantakan. Biasanya yang membuat persamaan ini nilainya tak hingga. Cluenya adalah di sini, di tangan. Tangan tuh ada yang bisa membuat tangan kita jadi tak hingga nilainya, yaitu tan 90 derajat sama dengan nilainya tak hingga. Kenapa begitu? Singkatnya kalau kita ingat tan itu kan sin per cos ya. Dimana kalau misalkan sin 90 bagi cos 90 itu akan nilainya sin 90 itu 1, cos 90 0, 1 bagi 0 tak hingga kayak gitu. Begitupun tangan dari kalau misalkan kita tahu grafiknya kayak gini ya, apa? Di sini kan 0 90 tak hingga biasanya apa yang berlawanan itu ya, berlawanan arahnya itu yaitu berapa 270 derajat, dia juga tak hingga. Jadi itu sekan kuadratnya sama dengan 1 per cos kuadrat X. Namanya pecahan selalu di syarat-syarat begini berarti apa? Penyebut tidak boleh 0 gitu ya. Berarti cos kuadrat X ini tidak boleh nilainya sama dengan 0 gitu. Artinya ya sama aja, berarti cos X ini tidak boleh nilainya 0. Kalau gitu berapa yang bisa bikin cos X ini nilainya 0? Jawabannya adalah sebenarnya tadi ya, cos sudut yang bikin 0 adalah sudut yang sama akan bikin tannya 0 sebenarnya, karena tan itu sin per cos. Jadi akar masalah ini akan sama gitu. Kalau kita cek cos X sama dengan 0 adalah pada saat sudutnya 90 derajat dan 270 derajat gitu. Jadi masih sama, syarat ini adalah tidak boleh sudut 90 derajat dan 270 derajat. Kita bisa tulis semua X memenuhi kecuali 90 derajat dan 270 derajat. Ini adalah kesimpulan kita. Nomor 5, kita punya cos X plus 60 derajat plus cos X min 60 derajat sama dengan 1. Coba kalian buka di cheat sheet ini, kira-kira kita bakal pakai sifat yang mana untuk menjawab soal ini. Kira-kira sifat yang cukup mendekati, bentuknya mirip-mirip yang mana? Coba aku pengen kalian tebak dulu. Oke, jawabannya adalah sifat yang nomor 22. Kita punya sifat yang namanya, aku tulis pakai yang merah ya, cos A kali cos B sama dengan setengah cos A plus B plus cos A min B gitu ya, ya kan? Jadi kita mau ubah bentuk ini ke bentuk yang lebih sederhana gitu, yaitu gimana? Kalau misalkan kita punya bentuk ini, bentuk yang ada di warna merah, kita mau miripin nih sama bentuk warna hitam. Lebih tepatnya hitam sama merah harus mirip. Kita cuma punya cos sesuatu plus sesuatu tambah cos sesuatu plus sesuatu biar sama. Jadinya gimana? Rumus atau sifat ini kan sebenarnya sama aja kalau misalkan setengahnya kita hilangin. Karena ini kan nggak ada setengahnya ya. Yang soal warna hitam ini nggak ada angka setengahnya, sementara di sini di sifatnya ada setengahnya. Oleh karena itu kita pindahin ke sini aja. Jadi sifatnya ini kan akan sama dengan 2 cos A kali cos B sama dengan cos A plus B plus cos A min B gitu. Nah, ini sudah mulai mirip nih, ya kan?
Oleh karena itu kita bisa mulai jawab pakai yang spidol biru seperti biasanya. Kita punya cos di sini udah mulai mirip, cos 6x plus 60 derajat plus cos x min 60 derajat. Itu sama aja kalau kita bilang ini bentuknya sama kalau misalkan kita tulis 2 kali cos x kali cos 60 derajat. Oke? Kayak gitu. Jadi ini sudah mulai lebih sederhana. Yang mana dia bilang nilainya adalah 1. 2 kali cos x kali cos 60 derajat nilainya sama dengan 1. Berarti cos x itu bisa dipecah sendiri sama dengan setengah ya, 2-nya pindah ke kanan, dibagi juga 1 per cos 60. Cos 60 derajat ini berapa? Ingat aja berarti kan urutannya dari yang 0, 30, 45, 60, 90 gitu. Kalau cos berarti dari sini mulanya 0, setengah gitu ya, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Berarti cos 60 ini adalah setengah. Jadi kalau misalkan kita tahu cos 60 ini di bawah 1/setengah. Atau kita langsung aja ya, ini kita bilang sebagai 1/setengah itu berarti 2 gitu kan. Yang mana ini kita coret-coret jadi cos x sama dengan 1 kayak gitu. Nah tinggal kita cari x berapa supaya cos x sama dengan 1 gitu. Kita akan pecahkan di sini. Tapi jawabannya gampang. Sebenarnya kita pakai, aku paling suka ya pakai ini lagi ya, pakai kuadran-kuadran ini. Kalau misalkan kita tahu cos x itu kan 1 dia saat nilainya 0 gitu ya, sudut 0. Di sini sudut 90 derajat dia nilainya 0, di 180 derajat dia min 1 gitu. Di sini 270 derajat dia 0 lagi gitu ya. Putarannya polanya seperti itu guys. 1 ini untuk cos ya, 0 min 1 0 kayak gitu. Intinya kalau misalkan kita mau lihat cos x sama dengan 1, opsinya adalah ya udah sudutnya harus 0 derajat. Berarti x sama dengan 0 derajat. Soal terakhir untuk video ini, tapi nanti aku bikin part 2 ya juga yang sedikit lebih upgrade ya, karena ini masih contoh soal yang sederhana guys. Soal-soal ujian dan TKA harusnya lebih susah dari ini. Tapi kita coba selesain dulu. Nih, aku punya bentuk 2 sin x cos x sama dengan 1. Ini persamaannya. Nah dari cheat sheet ini kita bakal memanfaatkan sifat yang 12 karena cukup mirip ya. Ternyata ada sin cos dikali gitu, 2 sin x cos x atau 2 sin alpha cos alpha gitu. Jadi sifatnya berbunyi 2 sin alpha kali cos alpha itu sama dengan sin 2 alpha gitu. Ya kan? Oleh karena itu kita bisa bilang juga kalau 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x bentuknya gitu ya. Nih 2 kali sin x kali cos x itu sama aja bentuknya sama sin 2x sama dengan 1. Nah, kita tinggal mikirin yang ini nih. Sin 2x sama dengan 1 kan lebih gampang daripada ada sin dan cos di saat yang bersamaan. Pusing kita ngitungnya. Jadi sin 2x sama dengan 1, ya udah 2x-nya harus berapa gitu kan. Ini kita kurungin dulu aja gitu biar kita kelompokin. Nah, kita lihat lagi. Nih. Sin polanya putarannya gimana? 0 dia ke 90 tuh dia 1 kan. Kesini pasti dia muter jadi 0 lagi. Kesini dia muter jadi berapa? Min 1. Kenapa? Karena all sin tan cos gitu. Jadi asitako di sini dia nilainya min 1. Oleh karena itu yang bisa bikin sin nilainya 1 adalah yang sudut di sini yaitu sudut 90 derajat. Oleh karena itu 2x ini pasti nilainya 90 derajat. Atau kalau gitu kita tahu x-nya adalah 45 derajat. Dan ini adalah jawaban kita. Di persamaan ini 2 kali sin x kali cos x sama dengan 1, x-nya nilainya harus 45 derajat. Jadi itu dulu, kita akan lanjut ketemu di latihan yang part kedua.